Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Selamat datang di Story Horor. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah horor tentang seorang perempuan yang baru pindah ke apartemen murah, tapi ternyata ia bukan satu-satunya penghuni di sana. Sebuah lorong sempit di lantai 7, lampu redup, unit kosong bernomor 710, dan suara ketukan pelan di depan pintu setiap lewat tengah malam. Inilah kisah apartemen blok di lantai 7. Jangan jawab ketukan itu. Siapkan diri kamu, matikan lampu, pakai headset, dan jangan kaget kalau nanti kamu ikut mendengar suara tok, tok, tok di telingamu. Namaku Rani. Aku baru pindah ke sebuah apartemen murah bernama Melati Indah di pinggiran Jakarta. Aku dapat unit di blok D, lantai 7, nomor ke-708. Begitu lift terbuka di lantai 7, hawa dingin langsung menyambut. Koridornya panjang, lampunya kuning redup, dan sepi. Sepi banget. Ada satu hal yang langsung bikin aku merinding. Hampir semua pintu di lantai itu, lubang intipnya ditutup kertas atau plester dari dalam. Kayak sengaja ditempel supaya nggak bisa ngintip keluar. Lebay amat, pikirku. Aku mencoba cuek. Di ujung lorong, ada satu unit dengan cat kusam dan lampu di atas pintu yang sering kedip-kedip. Nomornya ke-710. Saat aku lewat, entah kenapa aku merasa seperti pintu itu sedang memperhatikan aku. Aku buru-buru masuk ke unit 708 dan mengunci pintu. Malam pertama berjalan biasa. Sampai sekitar jam 1 dini hari, aku kebangun karena suara aneh di koridor. Seret, 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 seperti suara langkah kaki diseret pelan. Awalnya jauh, lalu makin dekat, makin jelas, sampai berhenti tepat di depan unitku. Hening sebentar, lalu terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Tidak ada yang memanggil namaku, tidak ada suara satpam, tidak ada permisi, Bu, hanya ketukan pelan. Diulang lagi. Tok, tok, tok. Aku refleks mau mengintip dari lubang pintu, tapi ingat, lubang pintuku juga tertutup plester bening dari dalam, seperti pintu-pintu lain di lorong. Tiba-tiba aku merasa tidak aman kalau membukanya. Aku diam, tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti. Lalu suara langkah menyerat itu terdengar lagi, menjauh di lorong, lalu hilang. Aku paksa berpikir positif. Mungkin tetangga salah pintu. Tapi jujur, cara suara itu berhenti tepat di depan pintuku terasa terlalu sengaja. Beberapa hari kemudian, aku dimasukkan ke grup WhatsApp penghuni blok D. Awalnya cuma rame bahas iuran, parkiran, dan armati. Sampai suatu malam, menjelang jam 12, salah satu penghuni kirim pesan. Ada yang dengar suara ketokan pelan di lorong nggak? Kok berhenti di depan pintu saya? Lalu beberapa orang balas, di depan pintu saya juga barusan. Dari tadi muter-muter kayaknya. Kalau dengar ketokan pelan lewat jam 12, jangan dijawab. Aku mulai tegang.
Lalu ada pesan dari akun bernama Pak Budi 702 yang menjelaskan, dulu ada penghuni baru, cewek, tinggal di unit ke-710. Setiap malam dia dengar ketokan itu. Katanya dia nggak takut, malah sering jawab dan ngintip dari lubang pintu. Seminggu kemudian dia dinyatakan hilang. Pintu 710 dibuka paksa, kamarnya berantakan, tapi orangnya nggak ada. Jendela kebuka, tapi di bawah nggak ada jasad. Lubang pintunya bolong, kayak ada yang dikongkel dari luar. Sejak itu, unit 710 dikosongkan. Tapi tiap malam, kadang masih ada yang ngetok di lorong. Kalau kalian dengar ketokan pelan, jangan disaut, jangan intip. Beberapa detik kemudian, satu pesan muncul khusus untukku. Mbak Rani 708 ya. Kalau dengar ketokan, pura-pura nggak ada orang. Aku menggenggam epi lebih erat. Berarti mereka tahu di depan pintuku juga sering ada ketokan. Suatu malam, sekitar jam 1, tiba-tiba listrik di blok dipadam. Apartemen mendadak gelap total. HP ku sudah lowbat. Hanya ada sedikit cahaya dari jendela yang menembus gorden. Di tengah gelap dan sunyi, suara itu muncul lagi. Seret, seret, seret. Suara langkah menyeret pelan dari ujung lorong. Makin lama, makin dekat. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru mematikan sentra HP supaya tidak terlihat menyala dari bawah pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan unitku. Hening beberapa detik, lalu ketukan pelan. Tok, tok, tok. HP ku bergetar. Ada pesan WhatsApp masuk dari Mbak Nisa 705. Mbak Rani, jangan buka pintunya. Di lantai 7 lagi muter. Aku menggigil. Ketukan di pintu terdengar lagi, sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Tidak menjawab, tidak bergerak. Ketukan berhenti. Tapi gantinya, di balik pintu, terdengar suara napas. Berat, dekat. Seolah seseorang menempelkan wajahnya tepat di depan lubang intip. Hah, hah. Lalu, pelan, muncul suara cekikikan kecil, serak, aneh. Seperti suara perempuan yang rusak. Hi, hi, hi. Aku menutup telinga dan membaca doa sebisanya. Beberapa menit kemudian, suara itu menghilang. Listrik kembali menyala. Lampu kamarku berkedip sebentar, lalu normal. Saat aku menoleh ke pintu, aku langsung merinding. Plester yang menutup lubang intip tadi sekarang sudah terkelupas hampir habis, menggantung. Padahal aku yakin aku belum pernah menyentuhnya sampai bersih. Seolah-olah tadi ada sesuatu dari luar yang mencoba membuka lubang itu dari sisi lain. Besoknya, aku memberanikan diri minta ke pengelola untuk melihat rekaman CCTV lorong lantai. Ketujuh alasanku, ada orang yang ganggu pintu saya tiap malam. Di ruang CCTV, petugas memundurkan rekaman ke jam 1 dini hari. Koridor lantai 7 terlihat sepi. Lampu kuning redup. Semua pintu tertutup. Lalu dari ujung lorong muncul sosok. Tinggi, kurus, rambutnya panjang sampai menutupi wajah. Dia memakai baju seperti dress putih kotor. Tapi yang paling aneh adalah cara dia berjalan. Kakinya seolah diseret, tapi tubuhnya lurus, seperti meluncur di atas lantai. Sosok itu berhenti di depan pintu 702, menunduk sebentar, lalu mengetuk. Pindah ke 704, mengetuk. Ke 706, mengetuk. Kemudian dia sampai di depan pintuku, ke 708. Di rekaman, dia tidak langsung mengetuk. Pelan-pelan, kepalanya miring mendekati pintu. Lalu dia menempelkan wajahnya tepat di posisi lubang intip, seperti sedang mengintip ke dalam. Walaupun rekaman CCTV biasanya buram,
Di layar itu, aku bisa jelas melihat satu matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Petugas CCTV bergumam pelan, merinding sendiri. Ini, siapa ya? Data penghuni nggak ada. Saat itu juga, di ujung lorong, lampu dari unit 710 menyala terang, padahal sebelumnya gelap. Sosok itu masih berdiri di depan pintuku, seolah terhubung dengan unit kosong itu. Aku memutuskan, aku harus pindah. Aku mengurus kepindahan, mengemas barang-barang, dan pamit di grup WhatsApp penghuni. Terima kasih semuanya. Saya Rani ke-708 minggu ini saya pindah dari Blok D. Beberapa orang membalas dengan ucapan hati-hati. Tapi ada satu pesan dari nomor tak dikenal yang bikin darahku terasa turun. Pindah ke lantai berapa? Aku mengernyit. Ku balas singkat. Saya pindah ke tempat lain, bukan di apartemen ini. Tidak ada balasan. Hening beberapa menit. Lalu sebuah pesan baru masuk, masih dari nomor yang sama. Kalau sudah sampai di tempat baru, nanti aku ketok pintu. Ya. Aku langsung cek info kontak nomor itu. Tidak ada nama, tidak ada foto profil, hanya tulisan di bagian info. Unit 710 Blok D, lantai 7. Aku keluar dari grup, ganti nomor, dan pindah ke kos di tempat lain. Kamar kecil, pintu kayu tipis, lorong sempit. Tapi aku berpikir, yang penting bukan lantai 7 lagi. Dan tidak ada unit ke-710. Beberapa hari pertama berjalan normal, sampai suatu malam, sekitar jam setengah 12, kos sudah sepi, lampu lorong temaram. Aku hampir tertidur ketika tiba-tiba suara langkah pelan di lorong. Persis sama seperti di apartemen dulu. Awalnya aku masih mencoba berpikir, mungkin itu anak kos lain yang pulang malam. Tapi langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamarku. Hening, lalu, tok, 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 ketukannya pelan, teratur. HP-ku bergetar, tangan gemetaran, aku ambil dan lihat layar. Nomor tak dikenal, pesannya pendek saja. Sekarang, bolehkan kamu buka pintunya? Aku menatap pintu kamar yang diam. Hanya sedikit bergetar setiap kali ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Saat itu aku sadar, masalahnya memang bukan di apartemen blok di lantai ke-7. Itu tadi kisah apartemen blok di lantai 7. Jangan jawab ketukan itu. Sekarang kamu sudah tahu. Kadang, ketukan pelan di depan pintu tengah malam tidak selalu datang dari manusia. Kalau suatu malam kamu sedang sendirian, tiba-tiba terdengar suara langkah menyeret di lorong, dan ada ketukan pelan di pintu kamarmu. Ingat cerita ini, jangan langsung menjawab, jangan buru-buru membuka pintu, karena mungkin yang menunggu di baliknya bukan orang yang kamu kira. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, berani nggak kamu kalau tengah malam ada yang ngetok pelan di pintu kamarmu? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan hati-hati, kalau nanti malam kamu mendengar suara tok, tok, tok di rumahmu.